هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan ikhlas dan niat, yaitu bahaya riya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kata beliau, sesungguhnya manusia yang pertama yang kelak akan diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid ini didatangkan ke hadapan Allah dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan waktu di dunia. Lalu ia pun mengenali kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kemudian Allah bertanya kepada orang tersebut, amalan apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Orang yang mati syahid tersebut menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang dikatakan oleh orang-orang tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Itu orang yang pertama, golongan yang pertama. Kemudian yang kedua berikutnya adalah orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmunya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan, dihadapkan kepada Allah dan kemudian diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, amalan apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Orang tersebut menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Kemudian Allah berfirman, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim, agar dikatakan sebagai orang yang berilmu, agar engkau dipuji oleh manusia. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari, sebagai seorang pembaca Al-Quran yang baik. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirinya. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam api neraka. Berikutnya yang diadili, yang ketiga adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki, diberikan berbagai macam harta benda waktu di dunia. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya, mengakuinya. Kemudian Allah bertanya, apa yang kau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku akan melakukannya semata-mata karena engkau. Kemudian Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, supaya dipuji orang, supaya dikatakan sebagai orang yang murah hati.
dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Imarah, bab man qatala liya wa sum'ah istahaqana, pada jilid ke-6 halaman 47. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap niat suatu amalan yang kita kerjakan. Jangan sampai niat kita rusak. Jangan sampai amalan kita jauh dari keikhlasan. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan agama ini kecuali diperintahkan untuk mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Demikian ceramah singkat kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا القرآن يوحدنا